Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Feraldi dengan NPM 121-2023-018. Dan nama saya Faiza Nuraini dengan NPM 1212-0230-16. Di sini kami ingin menampilkan hasil belajar kami dari menggunakan aplikasi software Zahir. Oke, pertama-tama buka Zahirnya, buat data baru. Lalu di sini ada nama perusahaan, itu kalian lihat di sumber modulnya. Di sini PT Sumber Rezeki, ada unit dagang telah berjalan, kita salin aja namanya. Terus di bagian akhirnya itu pakai underscore nama kalian, biar untuk memudahkan saja. Lalu di bagian alamat perusahaan kalian masukkan keterangan yang tersedia di modul. Untuk negara pastinya Indonesia, kotanya itu Jakarta, kode posnya itu 1345 aja, teleponnya juga, lalu emailnya juga. Emailnya ini lebih ke random aja ya. Lalu kalau sudah, kita masukin websitenya dulu. Lalu kalau sudah, klik lanjutkan aja. Untuk periodenya itu kita dari Januari tahunnya 2025, tutup buku akhir tahunnya itu Desember. Klik lanjutkan. Lalu klik lanjutkan lagi aja. Nah, di sini klik proses. Ditunggu aja. Nah, untuk jenis usahanya ini perdagangan umum, karena ngikutin sesuai yang di modul. Lalu klik ya aja. Nah, sekarang lagi proses, kita tunggu aja. Oke, untuk mata uangnya itu tentu saja rupiah. Untuk setup data itu kode mata uangnya itu USD, dollar. Untuk kurs tukarnya itu 16.500 per video ini dibuat. Lanjutkan, lalu klik selesai. Setelah itu kita menunggu. Nah, sekarang kita ingin memasukkan saldo awal akunnya. Nah, klik setting saldo awal akun. Nah, di sini kita lihat sesuai yang ada di modul neracanya ya. Lalu kalau udah masukkan kas sesuai jumlah yang ada di neraca. Masukkan. Kalau di akun banknya juga sesuai yang ada di neraca 25.500. Lalu piutang dagangnya. Di sini kita makanya piutang usaha. Lalu dimasukkan aja sesuai dengan yang ada di neraca di modul. Di sini saya lupa di sini saya lupa untuk mengubah namanya sesuai di modul. Seperti piutang usaha itu harusnya piutang dagang. Jadi kita masuk ke data-data daftar akun. Kita cari piutang usaha, lalu di bagian piutang usahanya kita klik kanan, klik aja maksudnya. Terus nama piutang usahanya itu kita ganti jadi piutang dagang sesuai yang ada di modul. Nah, udah berubah tuh. Terus kedua itu persediaan satu itu harusnya kita ganti jadi persediaan barang dagang. Kita cari lagi sama seperti sebelumnya. Persediaan barang kita ganti menjadi persediaan barang dagang. Lalu utang usaha kita ganti jadi utang dagang. Kita cari aja utang usaha, pakai U dia bukan H.
Nah, utang dagang. Lalu penjualan produk satu itu kita ganti jadi penjualan barang dagang. Oh, di sini penjualan satu. Yes. Adanya hashtag satu. Penjualan barang dagang. Lalu untuk biaya satu ini kita ganti jadi HPP. Tapi biaya di sini tuh namanya harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan satu kita ganti jadi HPP. HPP oke. Nah kan udah keganti. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke masukin saldo awal akun ya. Biar tidak bingung dan namanya sesuai dengan yang ada di neraca. Pokoknya sesuaian aja yang ada di neraca. Oke, juga sudah, nanti hasilnya itu di pojok kiri bawah itu nilai sebesarnya itu akan 0. Itu artinya udah balance. Oke, kita ke setting, lalu ke saldo awal piutang usaha. Kita klik baru untuk menginput data. Klik baru. Kita pilih yang customer, PT Megantara. Lalu klik rekam. Ya. Terus kita klik baru lagi untuk memasukkan yang PT Unggul Utama. Masih yang customer, kita klik rekam. Yang ketiga CV Cipta Kreasi. Masih customer juga, klik rekam ya. Lalu kita masukkan nomor invoice yang PT Megantara. Lalu kita masukkan tanggal sesuai tanggal invoice-nya, yaitu tanggal 1 Desember 2024. Lalu kita masukkan jumlahnya sesuai dengan yang ada di modul.
1 Desember 2024. Lalu kita klik rekam. Nah, di sana nanti akan muncul. Kita klik baru lagi untuk memasukkan yang PT Unggul Utama. Seperti tadi, kita masukkan nomor info. Kita sesuaikan tanggalnya, yaitu tanggal 1 November 2024. Lalu kita masukkan nomor invoice-nya dan nomor jumlahnya, nilai piutangnya. Lalu kita klik rekam lagi. Yang terakhir kita masukin yang CV Cipta Kreasi. Kita masukkan nomor invoice-nya. Kita sesuaikan lagi tanggalnya, itu 25 November 2024. Lalu kita masukkan nilai piutangnya. Kita klik rekam lagi, lalu tutup. Lalu kita ke setting lagi, kita ke saldo awal, kita pilih yang utang usaha. Kita klik baru lagi untuk memasukkan nama pelanggannya. Klik baru. Sekarang pilihnya yang vendor. Yang pertama itu ada PT Sinar Elektro. Masukin di bagian perusahaan, lalu klik rekam. Kita pilih yang vendor. Kemudian klik baru lagi, kita masukin yang CV Riung Jaya. Klik rekam, klik ya. Oke, yang ketiga ada CV Cipta Kreasi, masukkan di perusahaan, lalu klik rekam, oke. Oke, setelah ini kita masukin lagi nomor invoice-nya, sesuai yang ada di modul, lalu kita sesuaikan dengan tanggalnya. Lalu kita masukkan nilai hutangnya. Lalu kita klik rekam lagi. Terus klik baru untuk perusahaan selanjutnya, yaitu CV Riung Jaya. Oke, sekarang kita masukin nomor invoice-nya, lalu sesuaikan tanggalnya lagi. Lalu kita masukkan nilai hutangnya. Setelah selesai, kita klik rekam. Kita klik baru lagi untuk perusahaan selanjutnya, yaitu CV Cipta Kreasi. Kita masukkan nomor invoice-nya. Kita sesuaikan tanggalnya. Lalu kita masukkan lagi nilai hutangnya. Setelah itu kita klik tutup. Oke, setelah mengisi saldo awal utang usaha, kita lanjut mengisi saldo awal persediaan. Yang pertama klik setting, saldo awal, lalu saldo awal persediaan. Lalu di sini klik baru. Di sini karena nggak bisa langsung rekam, kita pilih dulu kode barangnya untuk membuat kode barang sesuai yang ada di modul. Klik baru. Lalu masukkan saja kode barangnya yang sesuai modul. Pertama itu B01. Kipas angin. Lalu kita klik baru lagi, masukkan lagi B02 rice cooker. Sama seperti sebelumnya, formatnya lalu B03. Itu radio FM garis miring AM. Lalu B04 TV 20 inch. Lalu B05 nya itu TV 14 inch. B06 nya itu mesin cuci. B07 nya itu kulkas. Lalu di sini kita masukkan
stok awalnya sesuai di modul juga. Untuk B01 itu stok awalnya 5, harga pokok satuannya itu 75.000 kipas angin. Lalu B02 stok awalnya itu 2, harga pokok satuannya 125.000, dan seterusnya mengikuti yang ada di modul. Seperti BO03 itu radio, harga pokok satuannya 35.000. Lalu ada B04, stok awalnya itu 4, harga pokok satuannya 82.500. B05 stok awalnya itu 8 pitch, harga pokok satuannya itu 315.000. Lalu ada mesin cuci, stok awalnya itu 4, harga pokok satuannya itu 375.000. Lalu ada B07 kulkas, itu stok awalnya 5, harga pokok satuannya itu 1.125.000. Lalu klik tutup saja. Di sini klik iya aja, lalu oke. Kita masukkan penerimanya. Kita klik baru dulu. Kita pilih yang vendor. Kita masukkan nama perusahaannya itu CV3 Mega. Kita klik rekam. Klik ya. Klik OK. Kita pilih yang CV3 Mega. Selanjutnya kita sesuaikan tanggalnya. Itu tanggal 3 Januari 2025. Kita masukkan kode barangnya, kode akun. Kita scroll, kita cari yang beban iklan dan promosi, lalu kita masukkan. Jumlahnya itu sebesar 250.000. Oke, sudah kesimpan ya guys. Oke, setelah itu kita masuk ke pembayaran piutang usaha. Di sini mereka bayar piutang usahanya itu sebagian dari PT Megantara pada tanggal 6 Januari 2025. Nomor invoice-nya itu kan udah ada karena kita masuk tadi di awal. Lalu jumlah dibayarnya itu sebesar 750.000, tidak dibayar full. Lalu klik rekam saja. Oke, kita masih di penjualan. Kita klik order penjualan. Kita masukkan lagi nama pelanggannya, yaitu PT Bayu Segara. Kita masukkan salesman-nya. Nomor barang dulu. Yang radio FM AM. Ordernya sebanyak 1. Harganya itu sejumlah 75.250.000. Dengan pajaknya itu kita pilih yang VAT. Selanjutnya kita masukkan lagi TV 14. Di ordernya itu sebanyak 1 juga. Harganya itu sejumlah 49.495 juta. Pajaknya tetap sama VAT, terus kita sesuaikan tanggalnya. Lalu kita sesuaikan tanggal pengantarannya juga.
8 Januari, lalu kita simpan. Selanjutnya kita masukkan lagi ke invoice penjualan. Oke, di sini kita sesuaikan tanggalnya. Tanggal 9 Januari, lalu kita masukkan PT Bayu Segara sebagai nama pelanggan. Kita masukkan nomor barangnya. Kita sesuaikan lagi harganya sebesar 75.250.000. Kita masukkan lagi barang yang kedua, itu TV 14. Kita sesuaikan lagi dikirimnya dan juga jumlahnya. Pajaknya juga kita masukin, kita pilih yang VAT. Lalu kita masukkan lagi ke biaya lain-lainnya itu sebesar 100.000. Kita pilih nama salesman-nya itu Rina. Oke, yang sekarang itu invoice pembelian PT Lancar Jaya. Pertama kita masuk ke invoice pembeliannya. Klik baru. Mau klik nama vendor. Itu kita ketik aja PT Lancar Jaya. Lalu kita klik PT Lancar Jayanya. Oh, sorry, salah di sini. Nah ya, baru benar. Mereka itu membeli, pertama tuh ada kipas angin. Kita klik aja di nomor barang B01 10. Mereka membelinya dengan harganya itu 73.000 per pieces, termasuk tidak pakai pajak mereka belinya. Lalu ada B02 rice cooker, mereka belinya 10 di harga 121.000. Lalu ada B03 radio 5 pieces, mereka belinya di harga 65.000. Lalu kita masukkan biaya lain-lainnya itu 100.000. Biaya lain-lain ini biaya pengiriman. Lalu tanggalnya itu 13 Januari. Di sini kita tulis hari diskon itu 10, hari jatuh temponya 30, dan diskon awalnya itu 2%. Karena ini 2/10. Oke, sudah, klik rekam aja. Oke, selanjutnya kita ke kas bank. Kita pilih yang kas keluar, kita masukkan yang baru. Sesuaikan dulu tanggalnya itu tanggal 15 Januari. Akun kasnya kita ganti jadi kas, terus kita pilih baru untuk perusahaan baru. Kita pilih yang other. Perusahaannya itu kita masukkan ketua kebersihannya, teman-teman. Lalu kita klik rekam, kita klik ya. Nanti akan muncul di sini. Lalu kita masukkan kode akunnya itu beban lain. Kita sesuaikan nilainya itu 51.000 tersimpan ya. Lalu di sini kita ke pembayaran utang usaha, klik baru. Tanggalnya itu 17 Januari 2025. Penerimanya itu si Viriung Jaya. Nomor invoice-nya itu nomor 2, INV 02. Jumlah dibayarnya itu sebesar 1.250.000. Dan kita mendapatkan diskon di sini 275.000. 275.000.
Lalu klik rekam saja. Selanjutnya kita ke penjualan lagi, kita masukkan invoice penjualan. Kita klik yang baru, kita masukkan dulu nama pelanggannya. Kita buat yang baru. Kita masukin nama perusahaannya itu Derahayu. Tipenya itu sebagai customer. Kita klik rekam, kita klik ya. Sekarang kita pilih yang Udara Hayu. Barangnya kita masukkan. Pertama ada kipas angin. Dikirimnya itu sebanyak 2. Lalu kita masukkan harganya. Terus kita klik tunai. Pilih pajaknya yang VAT. Kita lanjutkan dengan memasukkan barang yang kedua. Itu radio. Dikirimnya itu sejumlah 4. Harganya juga kita sesuaikan. Klik yang VAT lagi. Barang ketiga itu ada mesin cuci yang dikirim sejumlah 1. Kita sesuaikan juga harganya. Pajaknya juga kita masukkan yang VAT. Kini barang yang keempat itu TV 14 inch. Barangnya sejumlah 3. Harganya juga kita sesuaikan kembali. Pajaknya kita pilih yang VAT. Tanggalnya kita sesuaikan, itu tanggal 20 Januari 2025. Ini untuk salesman-nya kita tambahkan yang baru. Namanya itu Budi. Kita klik rekam, terus kita pilih yang Budi. Tanggalnya juga jangan lupa disesuaikan kembali. Ini tanggal 20 Januari. Lalu kita klik rekam lagi agar tersimpan. Lalu di sini kita ke pembayaran utang usaha di menu pembelian yang memakai giro mundur. Penerimanya itu PT Sinar Elektro. Lalu di sini cek saja yang bagian giro di pojok kanan atas. Nomor invoice-nya itu INVI01 yang sebesar saldonya 10 juta. Lalu jumlah dibayarnya itu 4.725.000. Tanggalnya itu 21 Januari 2025. Lalu di sini klik rekam. Saat kalian klik rekam itu nanti muncul informasi transaksi giro. Masukin aja nomor gironya itu sesuai yang ada di modul BG 00011 dan jatuh temponya itu pada tanggal 28 Maret Januari. Lalu klik OK. Nah, di sini untuk konfirmasinya itu kalian klik tidak aja. Lalu ya udah oke, sudah. Selanjutnya kita ke kas dan bank. Kita pilih yang transfer kas yang warna ungu. Kita klik. Kita pilih yang dari ini, opsi dari. Terus kita masukkan yang kas. Selanjutnya kita pilih yang bank. Oke, ini tanggalnya kita sesuaikan. Tanggal 24 Januari 2025. Nilainya juga kita sesuaikan. Setelah itu kita klik rekam. Lalu di sini kita ke bagian pencairan giro keluar yang tadi sudah kita buat itu. Kita di bagian kas dan bank kita klik giro keluar. Nah, kita klik nih menunya kan ada. Nah, lalu klik rekam aja, terus klik ya. Oke, untuk selanjutnya kita ke persediaan. Kita pilih yang hijau. Kita bikin baru. Kita sesuaikan dulu tanggalnya. Oke, 29 Januari 2025. Lalu kita masukkan barangnya. Untuk jumlahnya kita sesuaikan kembali.
Untuk akunnya kita pilih yang penyesuaian persediaan.